Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Destiantri, NPM 25312118. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Manan, ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Khursyid Ahmad. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. N-Siddiqi. Ekonomi adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya penetapan kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Haznul Zaman. Prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam: tauhid, keadilan, kenabian, ma'ad atau hasil, sidik, amanah, fatonah, tablik. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia: Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, BMT, Pasar Modal Syariah. Perbankan Syariah, Perbankan Syariah, Bank Syariah, Bank Umum Konvensional, Unit Usaha Syariah, Sistem Konvensi, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pengertian bank syariah: bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip Syariah, Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Peran Bank Syariah turut berperan dalam penunjangan pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi Bank Syariah: manajer investasi, bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun. Karena besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Jasa keuangan: bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lain untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi, kontak, atau sewa. Investor investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa-menyewa, musyarakah, akad mudrabah, akad salam atau istisna, pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan. Fungsi sosial: konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana, card, atau pinjaman kebajikan atau zakat dan sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian terhadap asuransi: pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba. 1. Unsur gharar terdapat pada bentuk akad atau perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akad tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang
pertanggungan. Unsur gerahar ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran klaim. Pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. Unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, biasanya kurang dari 5%. Unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager competence. Definisi pegadaian syariah menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagiannya. Rukun dan syarat pegadaian syariah sebagai berikut. Ada rahin, yaitu orang-orang yang menggadaikan. Murtahin, orang yang menerima gadai. Marhun, yaitu barang jaminan. Syaratnya mempunyai nilai menurut syarat, harus ada pada waktu akad, harus bisa diserahkan ketika kepada murtahin ada wakilnya. Marhun bih atau dain hutang harus jelas rahim dan murtahin harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lazim mengikat pada waktu akad. Ijab dan qabul, pernyataan gadai daripada para pihak. Keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad RAHN, kesesuaian qabul dengan ijab, masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya. Persambungan qabul dengan ijab dalam majelis akad. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil. Menurut Hosen dan Hasan, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan atau berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sodaqoh. Fungsi BMT, Baitul Ma'al, bait sama dengan rumah, ma'al sama dengan harta. Menerima titipan dana zakat, infak, dan sodaqoh, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah. Baitul Tamwil, bait adalah rumah, at-tanwil ada pengembangan harta. Melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Dasar-dasar hukum BMT. Dalil Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat di mana pada zaman Rasulullah Baitul Ma'al didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Konsep dasar pasar modal syariah, Al-Quran dan Sunnah, ibadah dan muamalah. Prinsip pasar modal syariah, pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat, dan dilakukan dengan bagi hasil. Uang adalah alat bantu untuk pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Akad yang terjadi antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha atau emiten dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar, bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Investor dan emiten tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan atau maisir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari.
investor emiten maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran atau supply maupun dari segi permintaan atau demand. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika banyak salah kata atau salah pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.